Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bab trigonometri tentang fungsi trigonometri. Berbicara tentang fungsi, maka teman-teman harus tahu grafik fungsi trigonometri dan persamaan dari fungsi trigonometri tersebut. Baik, kita simak dengan seksama. Grafik fungsi trigonometri. Nah, bagaimana cara menggambar grafik? Misal saya punya contoh, fungsinya adalah Y sama dengan cos 2X, kemudian diketahui domain X-nya adalah dari 0 sampai 210 derajat. Nah, teman-teman pasti tahu ketika mau menggambar grafik maka teman-teman harus membuat tabel X sama Y-nya. Jadi nanti X-nya bisa diisi 0 derajat, 30 derajat, sampai seterusnya, sampai 210 derajat. Nah, teman-teman kalau mau nyoba X-nya 0, X-nya 45, atau X-nya berapapun, itu terserah teman-teman. Nah, kenapa saya pakai X-nya 0, X-nya 30, kemudian X-nya 60 dan seterusnya? Itu supaya saya lebih mudah untuk menghitung Y-nya. Jadi misal X-nya 0, maka disubstitusi Y sama dengan cos 2X. X-nya 0 maka menjadi cos 0. Nah, cos 0 itu sama dengan 1. Selanjutnya, ketika X-nya 30 berarti cos 60. Nah, cos 60 adalah setengah. Kemudian ketika X-nya 60 derajat, terus disubstitusi ke Y-nya menjadi cos 120. Nah, cos 120 berada di kuadran 2 sama dengan min cos 60 atau min setengah. Dan seterusnya sampai 210 derajat. Nah, ketika teman-teman sudah tahu letak titik X sama Y-nya, nah teman-teman tinggal buat sumbu X sama buat sumbu Y-nya. Jadi nanti hasil gambarnya adalah sebagai berikut. Nah, kemudian kurvanya adalah seperti ini. Nah, ketika X-nya 0, Y-nya 1, maka titiknya di sini. Selanjutnya ketika X-nya 30, maka Y-nya adalah setengah. Ketika X-nya 60, maka min setengah. Nah, dari titik-titik ini nanti teman-teman akan dihubungkan antara titik tersebut, maka menjadi kurva seperti ini grafiknya. Nah, ini adalah cara menggambar grafik menggunakan tabel. Dari 0, X-nya 0 sampai 210 derajat. Nah, demikian bagaimana cara menggambar grafik. Saya yakin teman-teman sudah paham betul. Jadi intinya adalah pertama membuat tabel, kemudian substitusi X ke Y-nya, kemudian ditentukan titik-titiknya, setelah itu menggambar kurvanya. Baik, materi selanjutnya adalah tentang amplitudo dan periode. Sebelum itu, saya ingin menjelaskan tentang bentuk umum fungsi trigonometri. Jadi ada fungsi sinus, kosinus, sama fungsi tangen. Nah, bentuknya sama. Yang membedakan hanyalah kalau sinus maka ini adalah Y sama dengan A sin K. Ini sin. Tapi kalau cos, ini juga cos. Kalau ini tangen, nah ini tangen. Bentuknya sama. Selanjutnya, yaitu adalah
A. Apa itu A? Nah, ini A tadi di fungsi tadi. A itu adalah amplitudo yang digunakan untuk menentukan nilai maksimum dan minimum fungsi. Jadi kalau nilai maksimum itu sama dengan mutlak A ditambah C. Apa itu C? C itu adalah konstanta dari fungsi ini. Ini adalah C-nya, ini adalah A-nya. Kemudian nilai minimumnya negatif mutlak dari amplitudo ditambah C. Selanjutnya yang terakhir adalah tentang periode. Nilai K digunakan untuk menentukan periode grafik fungsi, atau periode tersebut disimbolkan dengan T besar. Jadi kalau fungsi sin dan cos, untuk mencari periodenya adalah 360 derajat per K. Tapi untuk tangen saja, khusus tangen, mencari periodenya itu adalah 180 per K. Jadi beda. Jadi kalau sin cos itu 360, kalau tangen itu 180. Supaya teman-teman lebih paham, kita coba latihan soal. Nah, ini nomor 1. Diketahui fungsi fx sama dengan 5 sin 3x min 45 derajat plus 2. Tentukan amplitudonya, periode, kemudian nilai maksimum sama minimum. Langkah pertama adalah saya tulis dulu fungsi umumnya, y sama dengan 5 sin 3x min 45 plus 2. Nah, di awal tadi saya sudah menjelaskan kalau fungsi umumnya adalah bentuk umumnya adalah seperti ini. Y sama dengan A sin K kurung X plus minus A gitu ya, kemudian plus C. Nah, soal ini ubahlah dalam bentuk seperti ini. Jadi boleh saya ubah jadi Y sama dengan 5 sin. Nah, di sini harus X plus minus A. Kalau ada koefisien di sini maka harus dikeluarkan. Jadi 3-nya saya keluarkan menjadi 3 kurung X min 15 derajat plus 2. Nah, ini adalah bentuk fungsi umum trigonometri. Setelah itu kita mencari amplitudonya. A berapa? Nah, ini kan A, maka A-nya adalah 5. Amplitudonya 5. Selanjutnya periode atau T. Kalau fungsi sin maka kita menggunakan 360 derajat per K. Maka 360 K-nya adalah 3. Jadi periodenya adalah 120 derajat. Selanjutnya nilai maksimum atau Y max. Nah, kalau Y max tadi apa? Mutlak A ditambah C. Nah, A-nya adalah 5, jadi mutlak 5 ditambah C-nya 2, jadi tambah 2. Sama dengan 7. Jadi nilai maksimumnya adalah 7. Sekarang nilai minimum. Min mutlak amplitudo ditambah C. Jadi min mutlak 5 ditambah 2 sama dengan min 5 ditambah 2. Maka hasilnya adalah min 3. Nah, ini adalah jawabannya. Jadi amplitudonya 5, periodenya 120, nilai maksimumnya adalah 7, nilai minimumnya adalah min 3. Kemudian latihan soal yang kedua. Diketahui efeknya adalah itu, kemudian sama dicari amplitudonya, periode dan seterusnya. Jadi langsung saja saya buat Y sama dengan cos 2 kurung X plus 5 derajat min 5. A-nya adalah 1 ya, karena koefisien dari cos-nya adalah 1 ya. Kemudian periodenya adalah 360 per 2, 180.
Selanjutnya Y maksimum mutlak 1 min 5 sama dengan min 4. Kemudian nilai minimum min mutlak 1 min 5 sama dengan min 6. Nah, selesai. Yang terakhir, kalau tangen. Nah, hati-hati. Kalau tangen, kita bentuk fungsi umum dulu. Jadi Y sama dengan 2 tangen 3X min setengah pi. Nah, setengah pi itu kan 90 derajat. Jadi kalau dibagi 3 sama dengan 30 derajat plus 2. Nah, silakan teman-teman dicari. Jika teman-teman sudah tahu jawabannya, silakan teman-teman boleh komentar di kolom video ini. Demikian materi fungsi trigonometri yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.